Ketika banyak pemimpin memilih diam, Deddy Mulyadi berdiri tegak. Bukan untuk dirinya, tapi untuk rakyat yang suaranya sering dibungkam. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, nama Deddy Mulyadi mulai menjadi buah bibir. Ia bukan hanya sekadar gubernur Jawa Barat yang mengurusi wilayahnya, tetapi sosok yang lantang menyuarakan kebenaran. Ketika banyak pemimpin memilih diam atau berkompromi dengan kekuasaan, Deddy justru berdiri di garis depan, membawa keresahan rakyat kecil ke panggung nasional. Ucapan-ucapannya yang keras membuat sebagian elit politik gerah, namun di sisi lain membuat rakyat kecil merasa memiliki wakil sejati. Hari itu, suasana politik di Senayan terasa panas. Isu-isu korupsi dan penyalahgunaan anggaran mulai menyeruak ke permukaan. Banyak yang memilih menutup mata, seolah-olah tidak ada yang salah. Namun, Deddy hadir dengan membawa dokumen dan data yang siap ia buka di depan umum. Keberaniannya ini dianggap sebagai ancaman besar, terutama bagi mereka yang selama ini hidup nyaman dalam sistem penuh intrik. Media mulai ramai memberitakan keberaniannya. Tajuk-tajuk berita menampilkan wajah Deddy dengan judul yang memicu adrenalin, Gubernur Berani Lawan DPR. Rakyat kecil yang setiap hari berjuang untuk makan tertegun menyaksikan seorang pejabat berani bicara lantang. Seolah-olah ada harapan baru, sebuah cahaya di tengah gelapnya politik uang yang telah lama menghantui negeri. Namun, keberanian itu tidak datang tanpa risiko. Sejumlah anggota DPR langsung menudingnya sebagai penghasut, provokator, bahkan penyebar fitnah. Tuduhan itu dilemparkan ke publik dengan harapan meruntuhkan citra Deddy. Tetapi, semakin mereka menyerang, semakin besar rasa simpati masyarakat kepada sang gubernur. Tuduhan itu justru menjadi bumerang yang membuat Deddy semakin populer. Di Jawa Barat, ribuan rakyat mulai berkumpul di alun-alun, pasar, hingga sawah-sawah untuk menyuarakan dukungan. Mereka menyebut Deddy sebagai suara hati rakyat. Bagi mereka, tidak ada lagi yang lebih penting daripada memiliki pemimpin yang mau menanggung risiko demi membela orang kecil. Slogan-slogan dukungan bermunculan, diteriakan dengan penuh semangat. Sementara itu, di gedung parlemen, para politisi senior mulai gelisah. Mereka tahu, sekali Deddy membuka semua kebusukan, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan badai. Kekhawatiran itu semakin tampak ketika media sosial mulai dipenuhi dukungan dengan tagar yang viral. Deddy telah menjadi pusat perhatian nasional, sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Di balik layar, rapat-rapat darurat digelar. Strategi disusun untuk menjatuhkan Deddy. Namun, setiap langkah yang mereka rencanakan selalu terbentur dengan kenyataan. Rakyat kini membuka mata. Mereka tidak lagi mudah ditipu dengan janji kosong. Deddy seolah telah membangunkan kesadaran baru di tengah masyarakat. Babak baru pun dimulai. Dari seorang gubernur daerah, Deddy kini menjelma menjadi simbol perlawanan. Api yang membara telah menyulut hati rakyat. Dan api itu, pelan tapi pasti, akan membakar kursi-kursi kekuasaan yang selama ini dianggap kebal dari kritik. Gedung DPR RI siang itu dipenuhi wajah-wajah tegang. Di balik megahnya gedung bersejarah, sedang berlangsung sidang yang menarik perhatian nasional. Nama Deddy Mulyadi kembali dipanggil ke forum terbuka, bukan untuk mendapat penghargaan, melainkan untuk diadili dengan tuduhan serius. Sejumlah anggota DPR, termasuk Puan Maharani, berdiri di garda depan untuk menyerangnya. Puan Maharani, dengan suaranya yang lantang, menuding Deddy sebagai provokator. Ia menekankan bahwa ucapan Deddy telah menghasut rakyat untuk turun ke jalan, menciptakan kegaduhan, bahkan dianggap mengganggu stabilitas nasional. Kata-kata itu diucapkan dengan penuh keyakinan, seolah-olah kebenaran ada di tangannya. Namun, tatapan rakyat yang menonton dari layar televisi melihat ada kegelisahan di balik nada tegas tersebut. Deddy hanya duduk tenang, sesekali tersenyum tipis. Ia tidak tergesa-gesa membantah, membiarkan setiap tuduhan itu dilontarkan satu persatu. Baginya, inilah panggung politik yang sebenarnya. Panggung di mana kebenaran akan diuji, bukan sekadar debat retorika. Ia tahu, rakyat di luar sana sedang menyimak dengan seksama. Ketika gilirannya tiba, Deddy bangkit dari kursinya. Dengan langkah tenang, ia menuju podium. Semua mata tertuju padanya. Kamera televisi menyorot wajahnya yang tampak penuh keteguhan. Ia memulai dengan suara datar, "Saya dituduh menghasut rakyat. Tetapi yang sesungguhnya menghasut rakyat adalah ketidakadilan, kemiskinan, dan kebohongan yang terus-menerus dilakukan oleh para penguasa." Ucapan itu membuat ruang sidang terdiam sejenak, sebelum kemudian berubah menjadi riuh. Beberapa anggota DPR mencoba memotong, berteriak menuntut agar pernyataan itu ditarik kembali. Namun,
Dedi tidak berhenti. Ia justru semakin lantang. Saya tidak pernah menyuruh rakyat turun ke jalan. Mereka turun sendiri, karena perut mereka lapar, karena tanah mereka dirampas, karena anggaran yang seharusnya untuk mereka malah masuk ke kantong-kantong kalian. Seketika suasana semakin panas. Beberapa anggota DPR berdiri, menunjuk-nunjuk Dedi dengan wajah memerah. Namun, rakyat yang menonton dari rumah bersorak, merasa akhirnya ada yang berani berkata jujur di depan para wakil rakyat. Media sosial pun mulai dibanjiri cuplikan video sidang tersebut, menyebar cepat dengan komentar yang mendukung Dedi. Puan mencoba menenangkan forum, tetapi nada suaranya mulai bergetar. Tuduhan yang tadinya terdengar mantap kini mulai kehilangan bobot. Ia berusaha membalikan keadaan dengan mengatakan bahwa Dedi hanya mencari popularitas politik. Namun, rakyat sudah terlanjur menilai. Popularitas itu justru lahir dari keberanian, bukan rekayasa. Dedi kemudian mengangkat beberapa lembar dokumen. Ini adalah data proyek fiktif senilai miliaran rupiah yang sudah disetujui DPR dan ini adalah bukti manipulasi anggaran impor pangan yang merugikan petani kita. Siapa yang sebenarnya menipu rakyat? Suasana ruang sidang kembali meledak. Kamera menyorot wajah-wajah pucat beberapa anggota DPR yang namanya tercantum dalam data tersebut. Di luar gedung, rakyat yang berkumpul menonton lewat layar lebar bersorak riuh. Teriakan dukungan terdengar, "Hidup Kang Dedi!" Suara rakyat tak bisa dibungkam. Atmosfer berubah drastis. Forum yang semula dirancang untuk mengadili seorang gubernur kini justru menyeret citra DPR ke jurang ketidakpercayaan publik. Hari itu menjadi titik balik. Bukan Dedi yang terpojok, melainkan DPR sendiri. Tuduhan yang awalnya dilontarkan untuk menjatuhkan reputasinya justru menjadi panggung kemenangan. Rakyat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang pemimpin berani berdiri tegak, meski diserang dari segala arah. Sorotan kamera menempel ketat pada Dedi Mulyadi yang berdiri kokoh di podium. Dengan tenang, ia membuka map berisi dokumen yang dibawanya. Rakyat berhak tahu, ucapnya lantang. Kata-kata itu membuat suasana ruang sidang yang tegang semakin menajam. Semua yang hadir menunggu, apakah benar gubernur ini punya keberanian untuk membuka kebusukan di hadapan para penguasa. Halaman demi halaman ia angkat tinggi-tinggi. Dokumen pertama berisi laporan proyek fiktif bernilai miliaran rupiah. Ia menyebut nama perusahaan, lokasi pembangunan yang tidak pernah terrealisasi, dan aliran dana yang janggal. Lihat sendiri, gedung sekolah ini tercatat selesai dibangun sejak tahun lalu. Tetapi ketika saya datangi lokasi, hanya ada lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Di mana uangnya? Siapa yang menandatangani pencairan dana? Ruangan langsung bergemuruh. Beberapa anggota DPR tampak gusar, sebagian lain mencoba menutupi wajahnya dari kamera. Puan Maharani mengetuk palu sidang, berusaha menenangkan suasana. Namun, kontrolnya semakin lemah. Rakyat yang menonton lewat siaran langsung televisi bersorak, merasa mendapat bukti nyata bahwa selama ini mereka memang dipermainkan oleh segelintir elit. Dedi belum berhenti. Ia melanjutkan dengan dokumen kedua, manipulasi anggaran impor pangan. Dengan suara penuh penekanan, ia menjelaskan bagaimana keputusan impor dilakukan bukan karena kebutuhan, melainkan karena adanya permainan di balik meja. Petani kita menjerit. Gabah mereka tidak laku, sementara beras impor membanjiri pasar. Semua ini bukan kesalahan petani, melainkan permainan anggaran yang kalian setujui. Seorang anggota DPR mencoba menyela, menuding Dedi menyebarkan fitnah tanpa dasar. Namun, Dedi dengan cepat menanggapi, kalau ini fitnah, mari kita buka audit publik. Biarkan rakyat menilai sendiri. Jangan lagi bersembunyi di balik gedung megah ini. Kata-kata itu langsung disambut tepuk tangan dari balkon tamu sidang, meski kemudian diingatkan agar tidak membuat keributan. Media sosial kembali meledak. Potongan video Dedi mengangkat dokumen itu menyebar dalam hitungan menit. Tagar bongkar DPR dan Kang Dedi Suara Rakyat makin trending. Ribuan komentar bermunculan, sebagian besar menyebut Dedi sebagai sosok yang selama ini mereka tunggu. Tidak sedikit yang membandingkan keberaniannya dengan tokoh reformasi di masa lalu. Di luar gedung, massa pendukung semakin membeludak. Mereka mengibarkan spanduk bertuliskan, "Kami bersama Dedi," dan "Rakyat melawan korupsi." Jalanan dipenuhi teriakan yel-yel, membuat suasana seperti sebuah gelombang revolusi kecil. Polisi yang berjaga hanya bisa mengawasi dengan cemas, khawatir situasi semakin tidak terkendali. Puan Maharani kembali mencoba menguasai forum. Dengan wajah yang menegang,
Ia mengatakan bahwa DPR akan mengkaji semua data yang disampaikan. Namun, publik sudah terlanjur menilai, DPR tidak lagi bisa dipercaya untuk mengadili kebenaran. Justru, merekalah yang sedang duduk di kursi terdakwa dalam mata rakyat. Dedi menutup pernyataannya dengan kalimat yang mengguncang. Saya berdiri di sini bukan untuk kepentingan pribadi. Saya berdiri untuk petani, untuk nelayan, untuk buruh, untuk mahasiswa, untuk seluruh rakyat Indonesia yang selama ini kalian abaikan. Jika kalian menyebut saya penghasut, maka saya katakan, saya memang menghasut rakyat untuk berani melawan ketidakadilan. Kata-kata itu menjadi pukulan telak. Riuh tepuk tangan terdengar, meski sebagian anggota DPR tampak marah besar. Hari itu, bukan hanya borok kekuasaan yang terbuka, tetapi juga lahirnya simbol perlawanan baru. Dan simbol itu bernama Dedi Mulyadi. Kabar keberanian Dedi Mulyadi di ruang sidang menyebar begitu cepat, ibarat api yang menjalar di musim kemarau. Dalam hitungan jam, potongan videonya viral di media sosial. Dari kota hingga pelosok desa, rakyat menyaksikan bagaimana seorang gubernur berani berdiri menantang kursi-kursi kekuasaan yang selama ini dianggap kebal kritik. Semangat rakyat pun bangkit, menyatu dalam satu suara, mendukung Dedi Mulyadi. Di pedesaan Jawa Barat, para petani yang sebelumnya sibuk di sawah kini menggelar pertemuan kecil. Mereka menonton rekaman sidang lewat layar ponsel sederhana. Mata mereka berbinar, seolah ada harapan baru setelah sekian lama merasa ditinggalkan. Akhirnya ada yang membela kita, ucap seorang petani tua sambil mengepalkan tangan. Di pesisir pantai utara Jawa, nelayan yang baru pulang melaut mendengar kabar itu dari radio kapal. Mereka berhenti sejenak, berkumpul di dermaga, membicarakan keberanian sang gubernur. Bagi mereka, isu impor pangan dan permainan harga bukan sekadar wacana politik, melainkan luka nyata yang telah merampas kehidupan. Kini, ada sosok yang berani mengangkat luka itu ke panggung nasional. Mahasiswa di berbagai kampus pun tidak tinggal diam. Mereka menggelar diskusi darurat, mencetak spanduk, dan menuliskan seruan di media sosial. Kang Dedi adalah suara kita, begitu tulisan besar yang menghiasi dinding kampus. Semangat perlawanan yang biasanya hanya terdengar di ruang kelas kini turun ke jalan, membentuk gelombang protes yang semakin membesar. Di pabrik-pabrik, para buruh mulai berbicara tentang Dedi di sela jam istirahat. Mereka yang biasanya apatis terhadap politik ini merasa harus ikut bersuara. Kesadaran baru tumbuh, bahwa perubahan tidak akan datang dari kursi empuk DPR, melainkan dari keberanian orang-orang yang berani menantang arus. Dedi menjadi simbol itu. Gelombang dukungan rakyat semakin tak terbendung. Aksi solidaritas bermunculan di berbagai kota. Jalan-jalan dipenuhi massa yang membawa poster bergambar wajah Dedi dengan tulisan, "Suara Rakyat, Suara Tuhan." Polisi dikerahkan untuk menjaga, tetapi suasana tetap damai. Rakyat hanya ingin menunjukkan bahwa mereka tidak lagi takut. Di media sosial, dukungan meledak dengan tagar Kang Dedi Suara Rakyat dan Bongkar DPR. Setiap unggahan tentang Dedi mendapat ribuan komentar. Rakyat dari Sabang sampai Merauke bersatu dalam ruang maya, merasakan satu semangat yang sama, menolak ketidakadilan. Bagi banyak orang, ini bukan lagi sekadar isu politik, melainkan gerakan moral. Di sisi lain, kekhawatiran mulai melanda elit politik. Mereka melihat bagaimana dukungan rakyat mengalir deras, sulit dikendalikan. Rapat darurat kembali digelar, strategi baru dipikirkan. Namun, semakin mereka berusaha menjatuhkan Dedi dengan fitnah, semakin besar simpati rakyat padanya. Gelombang itu justru tumbuh semakin kuat, seperti ombak yang menghantam karang. Dedi sendiri tidak menduga dukungan sebesar itu akan lahir. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Namun kini, ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi simbol perlawanan. Simbol yang tidak bisa lagi dipisahkan dari gelora rakyat. Bebannya semakin berat, tetapi tekadnya juga semakin kokoh. Gelombang rakyat yang bangkit itu ibarat air bah. Tidak ada tembok yang cukup kuat untuk menahannya. DPR yang selama ini berdiri megah kini mulai terlihat rapuh di mata rakyat. Dan di tengah badai dukungan yang semakin membesar, nama Dedi Mulyadi menjelma menjadi bendera perjuangan yang dikibarkan jutaan tangan. Di balik pintu rapat tertutup DPR, wajah-wajah para elit tampak tegang. Puan Maharani duduk di kursi utama dengan ekspresi kaku. Gelombang rakyat yang mendukung Dedi Mulyadi terus membesar, membuat strategi lama untuk menjatuhkannya tidak lagi efektif. Tuduhan fitnah, kampanye hitam, hingga propaganda media tidak mampu meruntuhkan citra Dedi. Justru, semua serangan itu malah memperkuat simpati publik kepadanya. Puan menyadari bahwa dirinya kini berada di ujung tanduk.
Nama besarnya sebagai tokoh politik nasional seolah sedang diguncang oleh seorang gubernur daerah yang berani berbicara apa adanya. Di ruang rapat itu, ia berusaha menyembunyikan kegelisahan, namun sorot matanya tidak bisa berbohong. Ia tahu, setiap langkah salah bisa menjadi senjata makan tuan. Rekan-rekannya mencoba menenangkan. Ada yang menyarankan agar dilakukan serangan balik lebih keras, membuka kasus lama Dedi, menyebar isu moral, bahkan menggiring opini bahwa Dedi hanya mencari panggung menuju kursi presiden. Namun, Puan tahu rakyat sudah cerdas. Pola lama itu justru akan membuat citra DPR semakin jatuh di mata publik. Di luar gedung, aksi rakyat semakin menggema. Spanduk besar bertuliskan, "Bersihkan DPR dari korupsi," terbentang di jalan-jalan utama Jakarta. Puan melihat laporan foto dan video itu di layar ponselnya. Hatinya bergetar. Ia tahu, bukan hanya reputasi DPR yang dipertaruhkan, melainkan juga masa depan politik pribadinya. Malam itu, di rumah dinasnya, Puan duduk termenung. Lampu-lampu kota Jakarta terlihat gemerlap dari jendela, tetapi pikirannya dipenuhi keresahan. Ia teringat momen di sidang ketika suaranya bergetar. Sesuatu yang jarang terjadi, sebab ia terbiasa berbicara dengan penuh wibawa. Tetapi kali ini berbeda, Dedi berhasil menyentuh titik lemah DPR, sesuatu yang bahkan dirinya sulit bantah. Media asing pun mulai menyoroti konflik ini. Artikel-artikel internasional menyebut bahwa Indonesia sedang menyaksikan pertarungan antara suara rakyat dan elit politik. Nama Dedi semakin sering muncul dalam pemberitaan dunia, sementara nama Puan dan DPR mulai identik dengan simbol ketertutupan dan status quo. Situasi ini membuat Puan semakin terpojok, seperti kapal yang diterpa badai di tengah lautan. Meski demikian, Puan bukanlah politikus yang mudah menyerah. Ia mulai memikirkan strategi baru, merangkul sebagian rakyat dengan narasi reformasi, sambil tetap mencari celah untuk melemahkan Dedi. Namun, di lubuk hatinya, ia sadar bahwa langkah itu sangat berisiko. Rakyat sudah terlanjur menilai siapa yang jujur dan siapa yang berpura-pura. Setiap hari, tekanan semakin terasa. Telepon dari kolega, pesan dari partai, hingga tekanan dari para pengusaha datang silih berganti. Semua menuntut solusi cepat agar citra DPR tidak semakin hancur. Puan merasa dikepung dari berbagai arah. Baginya, ini bukan sekadar perseteruan politik, melainkan pertaruhan harga diri dan masa depan karir. Hari itu, Puan akhirnya mengakui pada dirinya sendiri, Dedi Mulyadi telah menjadi lawan politik yang paling berbahaya. Bukan karena kekuatan uang atau partai besar, tetapi karena ia memiliki senjata yang paling sulit dikalahkan, kepercayaan rakyat. Hari sidang nasional terbuka yang dinanti akhirnya tiba. Gedung DPR kembali menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Ribuan rakyat berbondong-bondong mendatangi area sekitar Senayan. Mereka membawa spanduk, poster, dan bendera yang bertuliskan dukungan untuk Dedi Mulyadi. Di layar raksasa yang dipasang di luar gedung, semua orang menunggu momen bersejarah, bagaimana seorang gubernur akan menghadapi pengadilan politik. Namun, ketika sidang dimulai, atmosfer justru berbeda dari rencana awal. Alih-alih menjadi ruang untuk menjatuhkan Dedi, forum itu berubah menjadi panggung kebenaran. Setiap kali Dedi berbicara, rakyat yang berada di luar gedung bersorak. Teriakan mereka sampai terdengar ke dalam ruang sidang, membuat anggota DPR terlihat gelisah. Dedi berdiri tegak di podium. Suaranya menggetarkan ruangan. Kalian menyebut forum ini sidang untuk mengadili saya. Tetapi hari ini, forum ini berubah menjadi mimbar rakyat. Karena yang sebenarnya diadili bukanlah saya, melainkan sistem yang kalian bangun untuk kepentingan sendiri. Ucapan itu langsung disambut riuh tepuk tangan dari balkon tamu sidang. Puan Maharani mencoba menginterupsi, tetapi suaranya tenggelam oleh sorakan rakyat. Kamera televisi menyorot wajah-wajah anggota DPR yang pucat, sebagian menunduk, sebagian lain hanya bisa berbisik di kursinya. Sementara itu, Dedi melanjutkan pidatonya tanpa gentar. Kedaulatan bangsa ini ada di tangan rakyat, bukan di kursi-kursi empuk yang kalian duduki. Rakyat yang menyaksikan dari luar gedung merasakan getaran itu. Mereka berdiri, mengepalkan tangan, dan meneriakkan yel-yel dukungan. Hidup rakyat! Hidup Kang Dedi! Suasana berubah layaknya sebuah demonstrasi raksasa yang dipimpin langsung dari dalam ruang sidang. Di media sosial, momen itu tersebar dengan cepat. Potongan video Dedi yang menyatakan kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat menjadi viral. Komentar netizen bermunculan, sebagian menyebutnya sebagai pidato paling bersejarah dalam politik Indonesia pasca reformasi. Nama Dedi menempati posisi teratas di semua platform.
Sementara itu, elit politik semakin kehilangan kendali. Agenda mereka untuk menjatuhkan citra Dedi justru berbalik arah. Rakyat semakin solid, DPR semakin goyah. Seorang anggota senior bahkan berbisik kepada rekannya, jika ini terus berlanjut, kita semua bisa kehilangan legitimasi. Dedi menutup pidatonya dengan kalimat yang sederhana namun kuat, "Saya bukan siapa-siapa tanpa rakyat. Tetapi bersama rakyat, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikan perubahan." Kata-kata itu membuat ruangan hening sejenak, lalu disusul dengan sorakan luar biasa dari luar gedung. Hari itu, sejarah tercipta. Sidang nasional yang awalnya dimaksudkan untuk menjatuhkan seorang gubernur justru menjadi titik balik politik bangsa. Forum resmi berubah menjadi mimbar rakyat, dan di sanalah, suara kebenaran mengalahkan kebisingan politik. Dukungan untuk Dedi Mulyadi tidak lagi hanya berhenti di Jawa Barat, melainkan meluas ke seluruh penjuru Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, rakyat kecil yang merasa selama ini terpinggirkan mulai melihat sosok Dedi sebagai simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Media sosial dipenuhi dengan tagar Kang Dedi Suara Rakyat dan Bongkar DPR, yang terus bertengger di trending topik selama berminggu-minggu. Di berbagai daerah, mahasiswa turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan, "Kedaulatan di tangan rakyat" dan "Lawan oligarki politik". Para buruh pabrik yang biasa hanya diam kini ikut bergerak, bergandengan tangan dengan petani dan nelayan. Mereka merasakan ada energi baru, sebuah semangat kebersamaan yang jarang terlihat sebelumnya. Puan Maharani dan beberapa anggota DPR lain mulai kewalahan. Alih-alih meredupkan popularitas Dedi, justru serangan yang mereka lancarkan semakin memperkuat posisi Dedi di mata rakyat. Setiap tuduhan yang dilemparkan, langsung dipatahkan dengan bukti dan keberanian Dedi membongkar skandal-skandal anggaran. Di sisi lain, muncul juga kekhawatiran bahwa situasi ini bisa berujung pada instabilitas nasional. Beberapa tokoh senior politik mengingatkan agar Dedi berhati-hati, karena kekuatan politik lawan terlalu besar untuk ditantang secara frontal. Namun, Dedi menanggapinya dengan tenang, mengatakan bahwa kebenaran harus terus diperjuangkan meski penuh risiko. Di balik layar, elit politik mulai melakukan rapat darurat. Mereka merasa jika Dedi dibiarkan terus bersuara, banyak borok yang akan terbuka ke publik. Beberapa pihak bahkan menyarankan agar menggunakan jalur hukum untuk menjerat Dedi dengan pasal-pasal karet. Namun, langkah itu dianggap berisiko, karena bisa semakin memicu kemarahan rakyat. Sementara itu, media independen gencar menayangkan kisah-kisah perjuangan rakyat yang merasa terbelah oleh suara Dedi. Kisah petani yang tanahnya terancam digusur demi proyek fiktif, nelayan yang hasil tangkapannya makin sulit akibat impor besar-besaran, hingga mahasiswa yang menolak kenaikan biaya pendidikan, semua mendapat ruang dan perhatian. Dalam sebuah forum diskusi publik yang disiarkan langsung, Dedi dengan lantang berkata, "Kalau saya harus jatuh karena membela rakyat, maka itu adalah kehormatan. Tapi ingatlah, kekuasaan tanpa rakyat adalah kosong. Dan rakyat sudah bangkit." Pernyataan itu membuat suasana forum berubah menjadi sorak-sorai penuh semangat. Namun, di balik gegap gempita dukungan itu, muncul juga ancaman. Beberapa orang dekat Dedi mulai menerima intimidasi. Telepon gelap, pesan ancaman, bahkan pengawasan yang tidak wajar. Meski demikian, Dedi tetap teguh, meyakinkan para pendukungnya untuk tidak takut. Situasi kian memanas. Di jalanan, gelombang rakyat semakin sulit dibendung. Poster bergambar wajah Dedi dengan tulisan, "Harapan Baru Bangsa," terpampang di banyak sudut kota. Lawan politiknya sadar, mereka berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perbedaan pandangan. Ini adalah pertarungan antara rakyat dan elit. Dan dari hari ke hari, gelombang rakyat itu kian menguat, seperti badai yang siap menggulung siapapun yang berdiri menghalanginya. Hari itu, DPR menggelar forum nasional terbuka yang awalnya dimaksudkan untuk mengadili Dedi Mulyadi. Seluruh media menyorot acara tersebut, dengan harapan akan ada momen dramatis ketika DPR berhasil menekan Dedi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Saat Dedi naik ke podium, ruangan yang penuh dengan anggota DPR, awak media, dan rakyat yang diundang, berubah hening. Dengan suara mantap, ia membuka pidatonya, "Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri, tetapi untuk membela suara rakyat yang selama ini dibungkam." Ia kemudian memaparkan bukti demi bukti penyalahgunaan anggaran, mulai dari proyek fiktif senilai miliaran rupiah hingga manipulasi impor pangan yang merugikan petani. Dokumen-dokumen tebal ia angkat tinggi, membuat sebagian anggota DPR saling berbisik dengan wajah tegang. Puan Maharani yang duduk di kursi pimpinan terlihat berusaha menahan emosi. Ia beberapa kali mencoba memotong pidato Dedi dengan dalih forum harus sesuai agenda,
namun suara rakyat yang memenuhi balkon gedung DPR bersorak mendukung Dedi. Biarkan bicara. Itu suara kami, teriak mereka. Situasi semakin panas ketika Dedi berkata, kursi ini, ruangan ini, gedung megah ini, semua dibangun dari keringat rakyat. Jangan pernah merasa bahwa kalian pemilik bangsa ini. Kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di kursi kekuasaan. Suasana langsung pecah dengan tepuk tangan meriah. Forum yang seharusnya menjadi pengadilan berubah menjadi mimbar rakyat. Televisi nasional menyiarkan momen itu secara langsung, dan jutaan rakyat di seluruh Indonesia menyaksikan dengan haru dan bangga. Dedi bukan lagi sekadar seorang gubernur, ia telah menjelma menjadi simbol perlawanan dan harapan. Di luar gedung DPR, massa aksi yang sejak pagi memadati jalanan menyambut pidato Dedi dengan pekikan semangat. Spanduk bertuliskan, "Kang Dedi suara kami," berkibar di mana-mana. Rakyat kecil merasa suaranya akhirnya menemukan tempat di tengah hiruk-pikuk politik yang biasanya hanya menguntungkan elit. Di sisi lain, wajah-wajah pucat beberapa anggota DPR menunjukkan bahwa mereka sadar, posisi mereka kini kian terpojok. Fitnah dan kampanye hitam yang mereka lancarkan sebelumnya justru berbalik arah, menjadi bumerang yang menghantam diri mereka sendiri. Forum itu berakhir dengan sebuah kesimpulan tak tertulis. Rakyat sudah bangkit, dan gelombang itu tidak bisa dihentikan hanya dengan permainan politik kotor. Dedi Mulyadi melangkah turun dari podium dengan wajah tenang, sementara sorak-sorai rakyat menggema, "Hidup rakyat! Hidup Kang Dedi!" Dan sejak hari itu, sejarah mencatat bahwa satu suara keberanian mampu mengguncang kursi-kursi kekuasaan, menjadikan Dedi Mulyadi bukan hanya seorang pemimpin daerah, tetapi simbol perlawanan bagi bangsa.